Sebagai bagian dari generasi yang sangat akrab dengan game atau permainan arcade Street Fighter, tentu saja saya menyimpan sebuah impian bahwa di masa kini ketika teknologi visual dalam perfilman sudah mulai berkembang dan semakin modern, saya bisa menyaksikan versi live action dari Street Fighter. Sebenarnya dulu di era tahun 90-an, kita sempat mendapatkan film live actionnya yang dibintangi oleh Jean-Claude Van Damme. Tapi tentu saja di era tersebut, teknologi belum semaju sekarang, penuh dengan keterbatasan. Dan akhirnya kita mendapatkan sebuah kabar baru. Setelah sekian lama vakum, Street Fighter akhirnya siap kembali ke dunia live action. Tapi kali ini line up-nya gokil. Kita bakal bahas ini. Universe, let's talk about it. Jadi baru-baru ini media Deadline memberikan bocoran kalau ada 4 bintang besar yang lagi dalam tahap negosiasi untuk bergabung ke dalam proyek film Street Fighter ini. Mereka adalah Andrew Koji yang mungkin kalian kenal melalui Warrior atau Snake Eyes, aktor yang memang punya latar belakang martial arts beneran. Lalu ada Noah Centineo yang pernah bergabung dalam proyek film Black Adam. Lalu ada Jason Momoa dari film Aquaman, dan yang paling bikin kaget terutama untuk para fans WWE adalah Roman Reigns yang debut aktingnya dimulai dari franchise Fast and Furious, Hobbs and Shaw. 4 line up ini bikin saya sebagai penggemar Street Fighter tentu saja merasa senang. Tapi mereka bakal meranin karakter apa? Nah, ini dia yang sebenarnya masih menjadi misteri. Belum ada pengumuman resmi soal karakter-karakter yang akan muncul dalam film ini. Tetapi menurut bocoran dari jurnalis terpercaya dari The Hollywood Reporter, Jason Momoa kemungkinan besar akan memerankan karakter Blanka. Dan kalau rumor ini beneran kejadian, maka kamu bisa membayangkan bagaimana Jason Momoa akan dicat hijau seluruh tubuhnya, rambutnya berdiri dan nyetrum musuhnya kayak setrikaan korslet. Sementara itu, kabar lainnya menyebutkan bahwa Andrew Koji kemungkinan besar akan memerankan karakter Ryu. Sementara Noah Centineo akan memerankan karakter Ken Masters. Sementara Roman Reigns dikabarkan akan memerankan karakter Akuma. Film ini sendiri diproduseri oleh Legendary Pictures, rumah produksi yang juga ada di balik Godzilla x Kong serta film Dune, dan mereka menunjuk Kitao Sakurai untuk duduk di bangku sutradara. Nama sutradara ini memang belum setenar sutradara-sutradara Marvel atau mungkin Christopher Nolan, tapi dia pernah menggarap Bad Trip dan juga episode-episode serial Twisted Metal yang juga pernah kita bahas. Jadi bisa dibilang dia punya sebuah sense untuk mengatur kekacauan yang penuh aksi sekaligus absurd yang diadaptasi dari game. Mengingat Twisted Metal juga diadaptasi dari game. Sayangnya, film ini baru aja dicabut dari jadwal rilis pada tahun 2026. Jadi kemungkinan besar perilisannya akan mundur. Belum ada tanggal baru yang diumumkan dan bahkan penulis skenario pun masih belum diumumkan. Bisa jadi mereka masih benar-benar ngebentuk fondasi cerita yang kuat sebelum akhirnya buka-bukaan ke publik. Dan ini penting, soalnya film Street Fighter sebelumnya yang dirilis pada tahun 1994 yang dibintangi sama Jean-Claude Van Damme, meskipun sekarang menjadi cult classic, waktu rilis dulu sempat dihujat para kritikus dan gagal secara komersial. Jadi bisa dibilang film baru ini adalah kesempatan kedua untuk menebus dosa masa lalu. Sekarang coba kita bahas tentang siapa sebenarnya para karakter ikonik ini dalam lore Street Fighter. Kita mulai dari Ryu. Dia adalah MC dalam franchise Street Fighter, dikenal sebagai pejuang sejati yang berkelana ke seluruh dunia untuk mencari makna sejati dari pertarungan. Dibesarkan dan dilatih oleh Gouken. Ryu ini adalah petarung yang pendiam, fokus, dan berdedikasi. Namun, Ryu tidak hanya menghadapi musuh dari luar. Dia juga berjuang melawan kekuatan gelap di dalam dirinya yang disebut dengan Satsui no Hado, kekuatan yang bisa memberinya kekuatan luar biasa, namun dengan harga kehilangan kemanusiaannya. Dalam beberapa game seperti Street Fighter Alpha atau Street Fighter 4, versi jahatnya Ryu yang dikenal sebagai Evil Ryu muncul sebagai manifestasi dari kekuatan ini. Ryu adalah lambang dedikasi, pengendalian diri dan pencarian kekuatan sejati tanpa kehilangan moralitas.
Andrew Koji dengan latar belakang seni bela diri dan peran-peran intensnya di film-film sebelumnya merupakan pilihan yang ideal untuk menghidupkan karakter ini di layar lebar. Sementara itu, Ken Masters adalah sahabat sekaligus juga rivalnya Ryu. Dia berasal dari keluarga kaya di Amerika. Ken juga dilatih oleh Gouken dan mengembangkan gaya bertarung yang lebih flamboyan dan agresif. Berbeda dengan Ryu yang tenang dan serius, Ken adalah pribadi yang penuh dengan semangat, impulsif, dan karismatik. Ken sudah menikah dengan Eliza dan memiliki seorang putra bernama Mel yang membuatnya memiliki tanggung jawab keluarga. Namun dia tetap aktif dalam pertarungan. Dalam Street Fighter V, Ken mengalami fitnah yang membuatnya sempat melarikan diri untuk melindungi keluarganya. Pemilihan Noah Centineo juga cukup menarik. Dia pernah tampil dalam film Black Adam. Kalau dia mampu menyalurkan dualitas antara pesona dan ketegasan Ken, maka perannya bisa sangat berkesan dalam film Street Fighter nanti. Ryu dan Ken punya jurus andalan yang sebenarnya sama. Hadouken yang merupakan bola energi chi yang ditembakkan dari tangannya. Lalu ada Shoryuken yang merupakan uppercut yang sangat kuat, dan Tatsumaki Senpukyaku yaitu tendangan berputar horizontal yang bisa menyerang beberapa musuh sekaligus. Sementara itu, Akuma adalah salah satu karakter dalam franchise Street Fighter yang merupakan saudaranya Gouken, gurunya Ryu dan Ken. Berbeda dengan Gouken yang mengajarkan jalan damai dari Ansatsuken, Akuma memilih versi ekstrim yang dikenal sebagai Satsui no Hado tadi. Akuma meninggalkan segala ikatan duniawi, termasuk nama aslinya yaitu Gouki, untuk menjadi makhluk pertarungan sejati. Dia hanya hidup untuk mencari lawan yang kuat dan menantang, dan tidak segan membunuh demi membuktikan kekuatannya. Dalam beberapa alur cerita alternatif, dia bahkan diceritakan membunuh Gouken dan menjadi petarung paling ditakuti di dunia. Jurus andalan Akuma adalah Go Hadouken, proyektil energi gelap yang sangat kuat. Kemudian Shun Gokusatsu, jurus pamungkas yang menyerang dalam sekejap dengan bayangan serangan beruntun. Zanku Hadouken, yaitu Hadouken yang ditembakkan dari udara. Dan Asura Senku, teknik teleportasi cepat untuk menyerang dari posisi yang berbeda. Jika karakter ini akan diperankan oleh Roman Reigns, maka tentu saja akan sangat menarik mengingat rekam jejak Roman Reigns sebagai pegulat WWE. Teknik koreografi bertarungnya akan diuji melalui film ini. Karena penampilan pertamanya dalam film Hollywood melalui Hobbs & Shaw, dia masih sangat identik sebagai pegulat. Lalu kita berkenalan dengan Blanka yang nama aslinya sebenarnya adalah Jimmy. Dia adalah salah satu karakter unik dalam Street Fighter. Dia mengalami kecelakaan pesawat ketika kecil dan terdampar di hutan Amazon. Dibesarkan oleh alam liar dan dia tumbuh menjadi makhluk setengah manusia setengah binatang. Dengan kekuatannya yang luar biasa dan kemampuannya untuk memancarkan listrik karena mutasi biologis yang tidak biasa. Meskipun tampilannya menyeramkan dengan kulit hijau, rambutnya orange, dan kuku-kukunya tajam, Blanka sebenarnya punya hati yang baik. Dia bertarung dalam turnamen untuk mencari ibunya dan membuktikan bahwa dirinya bukanlah monster. Kisah Blanka ini sering menjadi titik emosional dalam series Street Fighter karena dia berjuang melawan stigma dan ingin diterima oleh masyarakat. Jurus andalannya adalah Electric Thunder, yaitu serangan listrik yang dihasilkan dengan mengguncangkan tubuhnya dan sangat efektif untuk pertahanan. Lalu Rolling Attack, di mana dia meluncur ke arah lawan dalam bentuk bola untuk menyerang dengan kecepatan tinggi. Dan ada Vertical Rolling, versi melompat dari Rolling Attack, di mana dia bisa gunakan untuk menyerang dari atas, dan Amazon River Run yang merupakan teknik menyelinap cepat di tanah dan cocok untuk menghindari dan menyerang dari bawah. Jika memang benar Jason Momoa akan memerankan karakter ini, maka akan menjadi tantangan yang cukup besar juga untuk Jason Momoa, mengingat rekam jejaknya sebagai Aquaman dan nantinya akan memerankan karakter Lobo dalam DCU-nya James Gunn. Berbicara tentang Street Fighter ini, dalam film yang dirilis pada tahun 1994 yang disutradarai oleh Stephen E. De Souza, merupakan adaptasi longgar dari game Street Fighter 2. Film ini terkenal karena nuansanya yang lebih ringan dan cenderung campy dengan pendekatan aksi militer dan spionase. Berlatar di negara fiktif yaitu Shadaloo, di mana diktator Jenderal M. Bison yang diperankan oleh Raul Julia menyandera sekelompok pekerja bantuan dan menuntut tebusan besar. Kolonel Guile yang diperankan oleh Van Damme memimpin pasukan dari Allied Nation untuk menghentikan Bison.
banyak karakter game yang muncul dalam film ini, tapi peran mereka berbeda jauh dari versi gamenya. Ryu dan Ken adalah penipu jalanan, Dalsim menjadi ilmuwan, dan Blanka adalah eksperimen manusia hasil mutasi. Meskipun tidak disukai oleh para kritikus, film ini menjadi cult klasik karena kekonyolannya dan gayanya yang terlalu over the top. Nah, berdasarkan karakter yang sedang dilirik untuk tampil dalam Street Fighter baru nanti, yaitu Ryu, Ken, Akuma, dan Blanka, maka kita bisa mencoba untuk memprediksi seperti apa plot cerita dari film ini nanti, meskipun penulis skenarionya masih belum diumumkan. Ryu dan Ken mungkin akan diperkenalkan sebagai murid dari Goken yang merupakan petarung jalanan yang mengembara untuk memperdalam bela diri. Setelah kematian misterius Goken, Ryu menemukan bahwa pembunuh gurunya adalah sosok legenda gelap yang bernama Akuma, penganut murni Satsui no Hado. Ken yang hidup mapan di Amerika enggan terlibat, tapi akhirnya terseret kembali karena loyalitasnya kepada Ryu. Ryu akhirnya mulai merasakan dorongan energi gelap yang serupa dengan milik Akuma. Di belantara Amazon, petarung buas yang bernama Blanka mulai menjadi urban legend setelah beberapa tentara hilang secara misterius. Blanka ternyata hasil eksperimen dari Shadalu, organisasi gelap yang mencoba untuk menciptakan manusia super menggunakan teknologi Chi dan genetik. Shadalu kemudian menyelenggarakan turnamen bela diri internasional sebagai kedok untuk menguji senjata biologis yang telah mereka ciptakan. Ryu dan Ken akhirnya ikut dalam turnamen tersebut untuk menyusup dan menemukan Akuma. Blanka yang kabur dari eksperimen juga masuk ke dalam turnamen untuk mencari asal-usul dan membalas dendam. Ryu mungkin akhirnya akan bertarung melawan Akuma setelah hampir kehilangan jiwanya karena dorongan Satsui no Hado. Dan dalam momen klimaks, Ken membantunya untuk mengingat jalan hidup mereka dan membangkitkan kekuatan sejati dari Ansatsuken tanpa kebencian. Blanka menghancurkan fasilitas Shadalu untuk menebus dirinya sebagai pahlawan dan sebagai manusia. Akuma menghilang, mungkin sambil menyebutkan bahwa masih ada level kekuatan di atas ini. Prediksi ini sesuai dengan lore dari Street Fighter sendiri, di mana ada satu cerita di mana Ryu terus-menerus berjuang melawan tarikan Satsui no Hado dalam dirinya, energi gelap yang memberinya kekuatan besar, namun beresiko untuk mengorbankan jiwanya. Perjuangan internal inilah yang menciptakan konflik psikologis terhadap karakter ini, dan mungkin bisa menjadi fokus utama dalam film, menyoroti perjalanan spiritual dan emosionalnya Ryu. Dan kalau memang benar akan ada turnamen dalam film ini, maka karakter yang harusnya muncul dalam film ini adalah Bison. Mudah-mudahan saja film ini memperbaiki kesalahan yang telah dibuat oleh Mortal Kombat, yang di film pertamanya belum memperlihatkan turnamen Mortal Kombat yang sesungguhnya, masih pemanasan, dan itulah yang menjadi titik kritik oleh para fans karena tidak ada turnamen Mortal Kombat dalam film Mortal Kombat tersebut. Karena proyek ini secara serius sedang dijalankan, maka kita tunggu saja bocoran-bocoran yang menarik lainnya yang mungkin akan diumumkan ke publik, baik itu secara resmi maupun dari informasi orang dalam. Bagaimana menurut kalian tentang kabar proyek live action Street Fighter ini dan penunjukan beberapa aktor yang sedang dalam tahap negosiasi untuk memerankan karakter-karakter tadi? Ingat ya, berita ini masih bersifat rumor, belum merupakan konfirmasi. Maka kita tunggu saja pengumuman resmi dari Legendary Pictures. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.